Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Teman-teman, lambat laun banyak muslim yang akan sadar tentang keberadaan Israel dan mereka akan mengambil bagian untuk menyerukan perdamaian. Kenapa? Karena zaman ini semakin canggih dan tidak mudah lagi untuk dibutakan oleh oknum-oknum tertentu yang buta, yang pergi ke arah Arab sana, ke Israel sana, lalu membawa berita, menyimpangkan berita di Indonesia. Maka apapun beritanya yang dari sana ditelan mentah-mentah tanpa cross check. Begitulah selama ini. Kali ini teman-teman justru mencengangkan ketika sesuatu yang sangat ditolak justru terjadi di dalam masjid. Lalu apa respon orang lain? Wih, luar biasa teman-teman. Kita lihat dulu video berikut ini. Kalau kalian kecil kan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Karena Islam itu agama damai. Apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Rasul. Assalamualaikum teman-teman, ini kita sekarang di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, lagi kumpul bareng buat aksi damai siang ini. Lihat nih, bendera sama banner udah siap. Sinteksnya kelihatan ya. Siap, kita semua di sini damai, nggak bikin ribut. Ya, sopan terus ya. Kami cinta Israel. Mantap bro. Oke, kita. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar pesan. Assalamualaikum teman-teman, ini kita sekarang di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, lagi kumpul bareng buat aksi damai siang ini. Lihat nih, bendera sama banner udah siap. Sinteksnya kelihatan ya. Siap, kita semua di sini damai, nggak bikin ribut. Ya, sopan terus ya. Kami cinta Israel. Mantap bro. Oke, kita. Ya, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita berjumpa dalam tayangan video kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah video yang menarik. Dan video ini sangat FYP dan lewat di beranda saya itu berulang-ulang. Ya, saya karena dia lewat berulang-ulang, saya jadi penasaran gitu loh. Apakah video ini benar atau ini adalah rekayasa AI? Karena menurut saya sangat-sangat mustahil kalau orang Islam di Konoha ini mau mengibarkan bendera Israel. Ada apa gerangan tiba-tiba ada video ya orang Islam membawa bendera Israel lalu memberikan pesan damai dan mempromosi agamanya sebagai agama damai. Apakah ini benar kawan-kawan atau ini sebenarnya hanya rekayasa AI? Coba ya berikan komentar Anda. Karena katanya ini viral di Surabaya. Di Surabaya ada demo ribuan orang menurut video yang beredar ya. Ribuan orang Islam berdemo membawa bendera Israel dan membawa pesan damai. Ya katanya nggak ada untungnya kita membenci Israel ya. Dan masih banyak video-video lainnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan kepada saudara video-video lainnya yang serupa ya. Mereka berbicara sambil membawa bendera Israel. Karena menurut saya kalau mereka melakukan ini mereka itu ya melanggar akidahnya gitu loh. Karena UAS sering berkata bahwa ya umat Islam itu masuk surga dengan cara berjihad melawan Israel. Ya kecuali mereka itu kemasukan roh Tuhan. Baru mereka itu mau menyuarakan perdamaian dengan Israel. Ya, mustahil mereka akan menyerukan perdamaian dengan Israel kalau mereka tidak kemasukan
roh kebenaran, kawan-kawan. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang faktanya di Konoha ini, ya, sejak awal belum pernah saya lihat, ya, ada kelompok-kelompok Islam yang berdemo dan membawa bendera Israel dan memberikan pesan damai seperti video tersebut. Ya, kecuali ada beberapa lah, misalnya Abu Janda. Ya, cuman Abu Janda saja sih yang saya lihat yang sangat konsen membela Israel. Yang lainnya itu, ya mungkin ada satu-satu, tapi mayoritasnya itu membenci Israel gitu loh. Mayoritasnya membenci Israel. Kemungkinan kedua, kawan-kawan, mereka tiba-tiba memberikan pesan damai ini ya karena mereka sudah tidak punya harapan kepada Hamas. Karena mereka lihat Hamas sudah keok, ya nggak ada gunanya lagi kita berharap sama Hamas. Satu-satunya solusi dan jalan adalah kita harus ya memberikan pesan damai kepada Israel. Karena faktanya ketika mereka melawan Israel, semua keok, semua kalah gitu loh. Oke, bagaimana info selanjutnya, kawan-kawan? Nanti akan kita tunggu ya. Mungkin akan ada klarifikasi apakah ini videonya benar atau hanya AI ya. Tapi lihatlah beberapa video-video berikut ini yang menyuarakan seruan untuk damai dengan Israel. Dan ini suaranya suara warga Indonesia. Simak video sampai selesai. Membenci. Islam itu damai. Kalau damai, apa untungnya kita membenci? Termasuk kepada Israel. Bendera ini bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mengingatkan bahwa membenci tidak membuat kita mulia. Nabi mengajarkan akhlak, menghormati manusia, siapapun latar belakang. Islam itu damai. Karena Islam itu agama damai. Apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Karena Islam. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar pesan. Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Nah, itu beberapa video yang viral, kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Dan menurut saya, kalau ini sampai terjadi sih, ya pasti mereka akan dipecat sama MUI ini. Pasti MUI akan pecat mereka. Bahkan MUI pasti akan mengatakan kalian itu sesat. Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka campur berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran. Waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insyaAllah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini.
buat besok di koran utama, tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecil. Oke teman-teman yang terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar video dari awal hingga akhir? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar yang baik saja, yang cerdas, yang membangun, yang mengedukasi orang-orang supaya terlihatlah bahwa kita ini punya literatur di dalam memberi hak jawab. Oke teman-teman terkasih, puas? Pasti puas. Selama ini Israel selalu menjadi kambing hitam dari sekelompok orang yang memang benar-benar buta. Kenapa buta? Mereka hanya menerima informasi dari orang-orang yang notabene tidak mengerti seluk-beluk sepak terjang dari antara Israel dan Palestina. Informasi yang keluar di media Indonesia, bahkan media televisi, selalu menyudutkan Israel. Selalu menunjuk Israel yang salah, selalu membuat Israel itu seolah-olah yang harus dihanguskan, dan itu disuarakan oleh orang-orang yang notabene ustadz. Iya kan? Kita lihatlah, kita nggak usah panjang lebar, buka YouTube, cari bagaimana problem-problem yang terjadi di Israel dan Palestina, justru itu disuarakan oleh ustadz Israel yang salah. Padahal kita tahu, saya termasuk orang yang menyuarakan bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu bukan konflik agama, tapi itu konflik melawan garis-garis keras yang bermukim, yang bersembunyi di rakyat sipil Palestina. Tapi karena mereka tidak mau, itulah kelicikan daripada orang-orang yang bersembunyi di balik warga Palestina. Jadi biar teman-teman tahu apa yang teman-teman konsumsi selama ini, yang berita-berita yang notabene itu jauh dari fakta, itu yang kalian konsumsi. Coba deh mencari tahu informasi yang berimbang dan menyiarkan berita yang berimbang. Dan teman-teman, ketika kita mendengar seperti yang disuarakan di Surabaya dan orang-orang ini, apa respon teman-teman? Kenapa mereka akhirnya memakai bendera itu? Bukankah beberapa tahun lalu ketika terjadi mau Olimpiade ya kalau nggak salah, atau Piala Dunia, ketika Israel menjadi salah satu kandidat untuk bermain di Indonesia, justru diteriakin oleh orang-orang itu, ya kan? Ada yang gubernur lah, ada yang inilah menyuarakan Israel tidak boleh ini. Karena mereka penjajah. Apa penjajahnya? Teman-teman, kalau kita melihat dengan terang, sebanyak orang akan mulai sadar. Banyak. Tetapi Ustadz Somad masih terus kepanasan. Mungkin dia masih terus memikirkan bahwa Israel ini menjadi tangga untuk masuk surga. Iya mungkin ya. Jadi mungkin Ustadz Somad, kalau kita harus memerangi Israel, itu berarti kita memiliki tangga untuk masuk surga. Begitu. Ternyata Ustadz Abdul Somad tidak berani pergi. Itu masalahnya. Dia nyuruh orang untuk pergi ke sana, gitu, atau nggak usah pergi tapi berjihad melalui menyebarkan video. Tapi dia sendiri tidak berani pergi. Umat harus cerdas. Kalau ustadzmu ngomong begitu, maka suarakan. Kenapa Pak Ustadz nggak pergi supaya langsung masuk surga? Kan begitu. Kenapa Pak Ustadz tidak pergi? Duluan aja pergi, kan begitu. Duluan aja pergi, ya. Kalau memang dengan cara mendiskreditkan atau dengan cara memusuhi Israel, atau bahkan itu menjadi cara untuk masuk surga, kenapa bukan ustadz-ustadz itu yang pergi duluan? Ayo, dipakai ini. Harusnya mereka duluan pergi supaya langsung masuk surga. Gitu. Jangan jadi umat yang jadi kasihan begitu loh. Oke? Apalagi ustadz yang ngumpulin donasi itu ya kan. Apa tuh? Si Hussein Gajah ya, oh iya betul, yang dia nyuarakan tentang kita harus dukung saudara kita yang di Gaza, no, gitu ya kan. Ternyata dia yang lari dari Palestina, dari Gaza ke sini. Kenapa dia nggak langsung di depan aja? Ayo kita, dia langsung di depan dia berdiri menghadapi, lari ke Indonesia.
Mereka nggak berani, kan gitu. Jadi saudara yang terkasih, saya tidak pendukung Palestina, saya tidak pendukung Israel. Tapi mari sebagai warga Indonesia meletakkan porsi bukan karena agama, tapi karena kemanusiaan. Jadi ketika Israel kena serang pun kita berbelasungkawa, berempati. Gitu juga dengan Palestina. Kalau HAMAS ya teman-teman semua tahu lah kan gitu. Tapi Ustadz Abdul Somad ini belum tobat mungkin. Dia perlu dikaji ulang cara berpikirnya, ya kan gitu. Dia nyuruh umat tapi dia sendiri nggak pergi. Itu kan logikanya sudah terbalik. Nah teman-teman yang terkasih, teman-temanku semua yang lain, ya marilah kita sadarlah, meleklah seperti yang sudah dilakukan ini. Luar biasa. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini saja ya. Jangan terlalu kepanasan lah ya. Kita akan melihat bahwa umat Tuhan itu pasti terus dilindungi ya. Tidak mungkin bisa mengalami hal-hal yang seperti didoakan yang lain lah. Pasti mengalami mujizat-mujizat lah ya. Karena Kristus penguasa dan mengasihi kita, dialah yang terus memberkati kita teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam edukasi dan cerdas. Jangan kepanasan. Karena NKRI jauh lebih berharga dibandingkan bangsa lain, termasuk pun agama seagama dengan kita. NKRI jauh lebih berharga. Tuhan memberkati kita.